Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola edisi khusus Timnas Indonesia yang tadi malam akhirnya harus tumbang karena wasit Sabar. Wasit kunci. Akhirnya mimpi Olimpiade harus tertunda satu match lagi. Nanti kita akan perebutan. Bisa satu match, bisa dua match. Bisa satu match artinya. Oh gitu ya? Iya. Bisa dua match juga ya? Kalau masih kalah di perebutan peringkat 3 kita masih satu lagi playoff lawan. Kalau kita menang di peringkat 3 berarti langsung. Tapi langsung jika kalah kita melawan Guinea. Playoff dulu. Playoff antar benua. Benua ya. Kita lawan Asia benua dan Afrika. Begitu. Jadi masih ada harapan teman-teman, jangan berputus asa dan berkecil hati walaupun memang tadi malam ngeselin Del. Iya. Iya. Tapi ada yang kagak ngeselin nih coach. Apa tuh? Ini buat super friends pecinta futsal dan juga e-sport dari kalangan fans club atau kampus. Jadi buat lo yang lagi nonton sekarang, kalau lo emang anak fans club, anak kampus tuh, Super Soccer balik lagi ngadain yang namanya Euro Futsal dan juga e-sport championship di tahun ini 2024 dengan total hadiahnya nih 1,3 miliar rupiah. Playoff akan digelar di 14 kota, di mananya aja itu nanti lo langsung cek aja di Instagramnya di @mysupersoccer dan registrasi bakal dibuka dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2024. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja buruan daftarin tim futsal dan juga EAFC 2024. Dan kayak tadi gue bilang, info lebih lanjutnya cek di Instagram accountnya @mysupersoccer atau langsung ke www.superlife.id. Ini rasanya super. Langsung bahas pertandingan semalam. Super sekali rasa kalah ini. Super sekali tiang gawang ya. Tiang gawang. Sampai 3 kali ya. 3-4 Man kali. of the match kayaknya. Iya. Man of the match-nya gawang ya. Tapi jika bisa di highlight Bang Pras. Ya. Momen apa yang tadi malam sangat membekas di hati Bang Pras? Momen perubahan perasaannya wasit di babak kedua menurut gua. Gak tahu kenapa dia switch gitu tiba-tiba. Padahal di babak pertama menurut gua cukup fair sekali ya semua keputusan-keputusan dia. Tapi gua udah punya feeling nih di babak kedua nih kalau nggak wasit ya emang wasit lagi sih. Jadi Timnas Indonesia babak pertama masih bisa menahan 0-0. Iya, Untuk kemudian di babak kedua di menit-menit awal itu seperti hilang lagi tuh. Permainan di tengah babak pertama tuh hilang. Untuk kemudian kita bisa mencetak gol. Iya. Mencetak gol, kita udah senang-senang nih, Bang Pras udah wah di Udah sini. lari-lari tadi ke situ, udah patah tadi itu kayaknya panggungnya gue injek-injek. Ya Allah, ternyata wasit ngeprank. Wasit menganulir dengan VAR karena kakinya Sananta dinilai sudah melebihi ini ya. Batas sejajar. Kelingkingnya keluar dikit gini kali ya. Iya kayaknya. Tapi itu kakinya emang jauh, cuman ya itu masalah angle sebenarnya. Iya, tadi gue lihat angle-nya agak miring yang lurus langsung begitu. Musiknya wasitnya agak gini yang Nah, harusnya begitu. Cuman ya aduh. Mardel dari awal selalu ngomong apa nih kira-kira momen balik? Apa kira-kira momen balik? Ternyata momen baliknya buat Uzbek. Buat Uzbek. Langsung habis itu break dance tuh mental kita tuh, breakdown tuh kan. Langsung kayak jatuh sejatuh-jatuhnya apalagi dengan ada skema cepat juga dari Uzbekistan. Crossingnya juga matang dan juga pemain Uzbek itu ada di antara dua back tengah kita dan itu golnya memang menurut gua memang luar biasa. Bagus bersih. Skemanya oke. Bersih sekali dan itu benar-benar manfaatin waktu kita belum terlalu balik lagi gitu. Iya. Abis mungkin masih agak kena mental, abis kena dianulir. Abis itu sempat berhenti kan permainan karena ada pelanggaran atau apa. Uzbek langsung main cepet, langsung kita gak konsen tuh. Betul, ditambah sempurnanya kartu merah Rizky Ridho. Menurut Bang Pras sama Mardel itu. Gua ya. Itu kan disapuin bolanya, bersih bolanya kena. Betul. Kakinya melayang sedikit. Kena paha, masuk tuh ke tengah. Ada sih sedikit pergerakan, seperti ada sedikit pergerakan. Cuman yang gue lihat adalah bola udah kena duluan. Kena paha, mental ke barangnya itu. Menurut gue ya kartu merah sih. Udah panjang. Gua kira lu mau membela untuk kuning atau enggak kartu merah. Del, kartu clear enggak kartu merah? Sulit untuk bilang tidak kartu merah. Iya betul. Karena itu sangat berbahaya sekali. Meskipun tidak ada danger sekali. Tendensi dari Rizky Ridho untuk nyerang bagian
Vital. Vitalnya. Tapi ternyata bisa ya kena kartu merah ya. Kita mau bilang apa lagi? Iya. Tapi kerugian besar untuk nanti kita perebutan juara 3 tidak ada Rizky Ridho. Berarti banget. otomatis ada Justin Hubner mungkin, Iya, Ferrari, iya. Komang. Kalau lu 3 back itu akan siapa aja? Sebenarnya kalau secara teknis Rizky Ridho dan Ferrari atau Komang masih bisa dibilang satu letting ya. Iya. Cuman Iya. secara mentality dan leadership ketenangan sih itu Iya. itu Iya. yang mungkin bisa hilang tuh. Iya betul, bisa Di men- hilang banget. Apalagi dia kapten. Betul, betul. Iya, Itu kapten. Perannya Justin Hubner bisa menggantikan Ridho nggak nantinya? Secara permainan seharusnya bisa. Tapi itu Leadership. keberadaan leadershipnya dia yang Betul. apalagi mungkin sorry to say Justin Hubner mungkin agak keterbatasan Bahasa. bahasa di Iya. lapangan ya untuk di Iya, lapangan. iya. Apalagi di saat Justin apa Komang yang kendala bahasa? tergantung ngomong apa dulu nih. Kalau ke bahasa Indonesia Justin yang kan ya kan. Tapi Lu mau itu- belokin kemana nih sih coach? Tapi itu sih leadershipnya itu nanti mungkin yang akan kerasa Siapa yang akan kehilangan. bisa Iya. menggantikan sosok leader dari seorang Rizky Ridho menurut lo, Lang? Harusnya kalau untuk di lini belakang Komang harus step up sih menurut gua. Karena Iya. secara umur antara Komang dan Ferrari harusnya Komang masih lebih banyak pengalaman. Bukannya kan? Hernando yang bisa menggantikan komando leadershipnya itu? Karena kan Hernando tetap ada gitu. Hmm. Tapi Iya. untuk di 3 belakang Rizky, ini iya. yang di tengah mungkin harus Komang menurut gua. Iya, Yang harus step up ya. Walaupun kapten bukan dia tapi harus dia yang memimpin lini 3 belakang itu tuh gitu. PR-nya adalah pengganti leadernya sih. Kalau secara teknis gue sih tidak meragukan Leadernya ini. Komang Leader, dan Ferrari, leader. cuman secara nge-lead Betul. ngasih ketenangan di lini belakang itu yang harus disegerakan untuk nanti partai perebutan juara ketiga. Iya. Oke. Kalau di kiri tentu tetap akan ada arahan, paling di kanan nih seperti biasa akan rebutan Fajar antara Rio dan Fajar. Atau makan, nah kali ini Bagas, nih, bisa. Kayaknya kalau udah di match kayak gini, pemain udah ini Del, udah capek Del. Iya, ini iya, harus iya, siap iya. fresh lagi nih. Betul, betul. Menurut gue juga gitu. Ini mungkin ada faktor dengan main di waktu lawan Korea ya. Kita cukup panjang sekali. Iya, ya. betul. Termasuk penalti pun sampai Bukan 2 cukup bang, panjang. panjang banget. Panjang Sampai sekali. udah terang lagi dari Iya, gelap sampai iya, terang iya. lagi kita nonton. Kayaknya tuh. betisnya masih ngilu-ngilu tuh Iya, menurut gue iya, ya. iya, Dan juga pemain Uzbek juga postur tubuhnya menurut gue lebih Lebih gede keker, lagi keker. dibanding kita. Dan kita juga nggak bisa pungkiri mereka lebih disiplin menurut gue. Ya, secara level memang di atas kita ternyata satu level. Iya, 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 iya. iya. Harus diakuin ya. Iya, itu harus. Sedikit lagi. Walaupun wasit merusak suasana pertandingan, tapi Benar. emang harus diakuin Uzbek masih di atas sedikit lah dari Satu kita. kesalahan fatal wasit menurut lo yang pas momen apa, Lang? Itu dia aduh. tuh. Kalau menurut gue yang jatuhin banget sebenarnya di VAR gol kan. Iya. Tapi yang ngerusak tuh sebenarnya momen-momen ini sih yang jatuh diberhentiin Iya, atau enggak saatnya ya, kita counter ya. sampai kita counter Betul, gitu-gitu. betul. Itu tuh ngerusak ritme permainan apalagi kita jarang megang bola kan. Iya. Iya. Selagi kita megang bola kalau ada pemain Uzbek jatuh berhenti lagi gitu. Jadi Benar. baru mau panas berhenti lagi menurut gue itu sih. Iya, yang gue lihat juga sampai coach STY tadi sampai melotot Geram, ya ke wasit kan. Benar, benar, benar. Gue orang Indonesia loh kata dia. Barangan lu. Negara Iya. gua udah gue pulangin. Lu sekarang. Iya kayaknya itu udah sampai STY bereaksi gede gitu. Iya, Menurut gue iya, juga iya. itu seperti kaca pemain yang di lapangan juga. Betul, Mental juga betul, lebih betul. Iya. lebih gonjang-ganjing lagi menurut gue di saat itu. Setelah gol yang pertama, memang Uzbekistan juga sering melakukan gol lewat crossing dan Indonesia pun sering kebobolan lewat crossing seperti tadi. Iya, betul. Setelah gol itu memang mental sudah hancur. Kartu merah Rizky Ridho membuat makin kita kesal Iya. dan setelah itu konsentrasi itu sih hanya menghabiskan waktu habis aja sih sebetulnya. Konsentrasi udah nggak bener Del, tuh udah pengen ngebunuhin orang aja tuh. Iya. Udah iya. hajar. Hajar-hajarin udah. Itu kan yang udah lewat nih coach. Yang kedepannya aja lah. Antara ini kita masih menunggu kalau pas kita tag ini antara Arab Iya. atau Jepang. Ya. Betul. Secara kalau postur gitu ya basic segala macam, Jepang sebenarnya kita Hampir. bisa lebih diuntungkan karena Iya. sejajar. Kalau Arab kan gede-gede tuh. Iya. Keras-keras Apanya semua. nih? Apanya? Apanya nih? Badannya bang, badannya, Iya, iya, fisiknya, iya. fisiknya. Kenapa Kita gini lah, nih, Irak. Dia selalu Gini, gini-gini. gini, Semangatnya gini. mungkin. Semangatnya mungkin. Irak kan Arab Irak. Jepang atau Irak atau Jepang? Irak atau Irak Jepang, atau sorry, Jepang. Irak atau Jepang. Irak atau Jepang. Ya kita ulang lagi ya, berarti kalau ya antara melawan Irak atau Jepang, Iya. sebenarnya notabene kalau kita mau selevel secara postur dan Iya. juga badannya tingginya, Jepang. Betul. Tapi Irak pun sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga. Lo ngelihatnya yang akan lolos siapa? Irak atau Jepang ke final? Dan yang jadi lawan kita?
Ya mungkin yang lolosnya Jepang, Irak akan lawan kita nih. Oke. Tapi siapapun lawannya nanti di situ, yang jelas kita harus kan udah kembali lagi lawan Rafael Struijk nih. Ya. Ya. Kita harus kembali dengan pemain-pemain yang fresh, mentalnya dibalikin lagi. Menurut gua kalau selama mental Indonesia bagus, nggak ada lawan yang nggak bisa ditaklukin sih di turnamen ini sih. Benar. Serius, kita tuh kalah beneran mental ngedrop. Mental. Kita aja yang nonton, kita udah usia berapa coy. Itu Iya, mereka iya. anak-anak 23 tahun. Iya, betul. Kita aja langsung pada diem tuh semalam kalau lu lihat di Iya. live reaction tuh setelah gol itu kita langsung gini. Kita diam Bener, tadi. bener. Gue coba mau mencoba membakar penonton dan diri gue sendiri. Gak bisa emang. Gue ngeliat wasit anjing sini. Gue pengen masuk ke situ gue rasanya. Ya, apalagi Kalau nonton sendiri di rumah udahlah males. Iya, mungkin itu tadi. 2-0 tadi masuk, mungkin gue udah matiin udah. tadi. 23 tahun dengan mental yang baru, maksudnya si Uzbekistan belum pernah kejebolan. Kita bisa menjebol mereka gitu. Iya. Euforia dulu, habis Iya, gitu iya, dicek VAR, ya setelah itu mental turun. Iya. Ya memang kekalahan pada akhirnya datang, cuman kekalahan tuh bukan gara-gara kita kalah kelas gitu. Karena Iya, kita masih iya. bisa ngelawan pada Iya. awalnya. Iya. Pada akhirnya udah mental. Mungkin pelajarannya adalah nanti peringkat ketiga secara ujian mental kita harus kembali lagi ke track Benar. ketika Iya, lawan iya. Korea Selatan. Korea Selatan menurut Betul, gue. Oke. Betul, kayak lawan Yordania kan itu diajarin tuh kayak lawan anak SSB kan gitu. Artinya kalau secara ini sih harus gimana caranya ketika wasitnya jelek lu mentalnya tetap terjaga gitu. Iya, itu. Kita Itu 2 dia. kali di match ini. Itu di Qatar tuh terjadi. Waktu lawan ya. Qatar Lawan juga Qatar. begitu tuh. Itu bagus. Ya. Kalau wasit normal lu mau ngelawan segimana juga masih kelawan kok sama kita. Ya tapi balik lagi coach, ini kan semifinal. Ya, Iya. Ini semifinal. Secara mentalitas mungkin anak-anak Garuda Muda ngelihatnya anjing beban gua, tanggung jawab gua lebih besar. Yes. Dan kalau kita lihat juga Uzbeknya bermain sangat rapi sekali. Betul, Kehilangannya betul. Rafael Struijk di match lawan si siapa nih? Uzbek ini sampai lupa gue. Sananta juga nggak terlalu bisa menggantikan peran Struijk karena dia memang target man, bukan orang yang suka lari-lari, pemain-pemain yang suka membuka ruang. Di sini baru kelihatan kan perannya Struijk tuh penting banget. Iya. Kan Penting sekali. sering banyak yang nanyain, Struijk apaan sih? Kelemar-kelemar katanya. Iya, kelemar-kelemar Bro, nggak jelas gitu bukan kan. masalah kelemar-kelemarnya, pergerakannya itu loh. Pergerakannya itu. Iya. Ngepres di depannya itu dia menjadi palang pintu pertama gitu loh, pertahanan Benar, Indonesia gitu. Walaupun kita yang di sini ngeliatnya kayak ngapain sih dia lari-lari nggak jelas atau ngepres nggak guna, nggak ngerebut bola, tapi ternyata di situ peran pentingnya kerasa banget Iya, bagi pemain tengah dan pemain belakang Indonesia gitu. Tapi ini bukan berarti Sananta jelek ya maksudnya. Iya, Hanya iya. beda tipe aja. beda Betul. tipe. Sananta bisa bermain di tim menyerang ketika waktu kita juara SEA Games kan timnya tuh dalam tanda kutip tim ofensif tuh. Iya. Kalau yang Kita yang lebih megang bola kita gitu lebih ya. pegang bola lawan tim-tim Asia Tenggara kan. Iya. Sananta berguna lah di situ, dia penyelesai akhir semua serangan. Iya. Tapi di Sintayong yang Piala Asia 23 ini lawannya levelnya lebih atas, terus secara tim pendekatannya defensif. Iya. Nggak mungkin lu dengan defensif, lu nunggu di depan, lu kan harus ikut bertahan, harus ikut lari-lari. Nah itu Iya. secara Iya. taktik tidak cocok aja sih buat Sananta. Bukan berarti Sanantanya jelek ya gitu. Iya. Dia tetap penyerang yang salah satu penyerang terbaiknya Indonesia lah gitu. Oke. Jadi yang harus diperbaiki di depan untuk di match berikutnya untuk Satu mental, yang kedua nggak ada urusan sih. Kalau menurut gua kesiapan tim aman, paling pemain-pemain yang fresh kayaknya bisa dicoba Sintayong, pemain-pemain yang belum pernah main. Betul. Iya. Betul. Bagas, Donitri yang gitu-gitu. Malah bisa. bukannya gambling coach kayak gitu kalau misalnya dimainin pemain yang juga ya belum main, Betul. tapi harus juga dia step up gitu. Apa lebih baik main aman aja? Misalnya yang sisi kanan nih kan kita udah lihat Iya, Fajar iya. berapa kali Fajar. tadi selalu Iya, iya. hilang posisi kan. Iya, Iya, beberapa iya, kali tadi. Beberapa, bener. lalu sampai emosi sendiri kan. Iya. Fajar ngomong. Dia dari 2 Tolong dong. Dia dari 2 menit ketika Fajar diinjak gitu tuh. Fajar udah dari 2 menit awal. Iya karena gue lihat. Tapi jujur gue dari menit awal gue udah ngerasa, wah ini berat ini. Dari Betul. awal. Dari awal, berat ini gila, rapi sekali. Tapi- Ya itu menurut gue dan akhirnya terbukti ya sudahlah. Ya sudah pokoknya untuk Mungkin kalau ada satu hal yang pengen gue tekan, apa yang gue catat di Apa bang? turnamen ini adalah Apa bang? Sintayong tuh kurang kedalaman squad kayaknya. Kalau kali ini. Setuju. Karena cadangannya tidak Mungkin tidak selevel Tidak dengan sama rata starting dengan lineup. startingnya benar. Jadi dia tuh agak ragu-ragu mau kalau mau rotasi atau mau ganti pemain selalu udah mepet-mepet extra time. Iya. Iya. Kita kan bingung kayak kok nggak ada yang diganti sih nih, pemainnya baru satu doang itu pun karena cedera atau apa gitu Iya, kan. betul. Jadi kayak kedalaman skuadnya kurang seimbang gitu menurut gua antara starting sama
tim keduanya. Pemain Tidak ada penggantinya pelapis gitu. lah ya. Tidak ada Iya, pelapis. tidak Jadi ada nggak ada pelapis, opsi benar. gitu kalau bagi Sintayong. Ya namun apapun itu timnas kita sedang berprogres jadi Betul. sangat Ya. mengapresiasi Kita harus apresiasi. Yes. apresiasi sekali. Terima kasih banyak buat pemain. Euforia ini Benar. sangat luar biasa Betul. ya. Maksudnya semua Terima nobar, kasih buat Waduh. buat pemain, buat staff, Iya. buat Buat pelatih yang paling utama menurut gue ya sudah mengerahkan semua tenaganya untuk Indonesia. Iya, kita sangat berterima kasih dan tenang masih ada satu pertandingan lagi nanti Benar. perebutan peringkat ketiga. Gue berharap sih lawan Jepang ya. Jadi Iya. rasa Biar nobar lagi kan, biar rame lagi kan. Iya, betul, Biar di betul. sini lagi kan ntar ya, Benar. berempat ya. Gue sih pengen Masuk. lawannya Jepang ya, maksudnya kan kita pernah ada sejarah ya dengan mereka. Waduh. Jadi bambu-bambu runcing itu kan keluar dan lagi. kita lebih sering nonton Jepang ya. Gue sih lebih ke Arab Aduh. ya. Makin ke sana makin ke sini. Cuman untuk timnas Indonesia kita masih mendoakan untuk lolos ke Olimpiade Paris. Ya. Apapun yang terjadi mau lawan peringkat ketiga atau mau playoff lawan Gini, apapun kita doakan kita dukung. Pokoknya Kita selalu dukung. insya Allah kita ke Olimpiade Paris. Amin. Intinya gue tidak ada menghujat semua Tidak. pemain tadi ada yang jelek ada apa tidak mereka sudah Siapa berjuang. yang harus Ya, dihujat? Hah? Siapa? Wasitnya dong siapa tadi namanya tuh? Tolong dong Instagramnya dong tolong. Selain wasitnya siapa lagi nggak ada? spill Yang wasit. harus dihujat lagi nggak ada? Yang lagi seneng kayaknya Indonesia kalah ada nggak? Yang harus dihujat? Nggak ada sih tapi kayaknya ada orang pakai kacamata. Gua dong. Ini. Lu Langsung copot, langsung deh, copot. lu deh. Langsung Gua copot. sapuin aja deh. Lu kayaknya nih. Oke Sobat Sporty terima kasih banyak sudah menyaksikan OB spesial. Kita ketemu lagi di OB edisi selanjutnya. Yes. Arman Pradipta pamit. Terima kasih. Saya Pras Teguh, terima kasih loh Sport 77. Saya Mardel. Saya Apta Pradana. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.